Selamat pagi semuanya. Lagi, Bu. Oke, satu kelas ada berapa jumlahnya? Untuk form 0506 udah dapat semua belum? Halo tes. Format yang form 0506 udah dapat semua belum? Bentar ya, saya bagikan dulu. Nanti mungkin ada ya, ini tolong disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya, gitu ya. Untuk form 0506-nya udah saya taruh di kolom chat. Itu juga ada materi ya untuk 2 hari ke depan, bahan diskusi dan tugas individu, seperti itu ya. Nah, nanti juga ada juga namanya Limonef, gitu ya. Eh, Nanti mungkin menunggu ya, ini masih kesepakatan untuk form akhirnya seperti apa untuk di-share gitu ya ke yang lainnya. Jadi kalau Limonef itu eh, untuk akreditasi gitu ya. Jadi nanti tolong diisi gitu ya untuk semuanya. Seperti itu. Satu kelas ini jumlahnya ada berapa ya? 38 ini. 38. Yang hadir baru 36 ya. Coba nanti di ini ya, dilihat juga di backup ya datanya siapa aja yang masuk gitu ya. Kan bisa kelihatan tuh ya di partisipannya ya. PJ-nya siapa? Saya, Bu. Apa namanya? Retno, Bu. Retno. Retno nanti tolong di backup ya, Retno ya. Ini yang hadir kan 36 ya, Mbak Retno ya. Nah, siapa aja yang nggak hadir nanti di ini ya, ditulis ya. Di 6 nih. Saya juga catatnya 36 ya. Nah, nanti saya pasti akan cek itu. Ya kan? Sesuai nggak gitu ya. Dari 38 berarti kan ada 2 orang yang nggak masuk gitu ya. Tolong dicek ya Mbak ya di partisipannya gitu ya. Kadang bisa kelihatan kan kalau yang Zoom kan ya di attendance-nya kan juga udah kelihatan ya biasanya kan ya siapa aja yang masuk gitu. Oke, saya izin share screen ya. Oke, ini di awal saya akan mengenalkan juga dulu eh, RPS gitu ya. Nanti saya juga share juga RPS-nya. Jadi nanti kalau misalkan diisi link Monef-nya nanti udah diisi, nanti ditulis gitu ya. Kalau emang sudah setiap dosen sudah memperkenalkan gitu ya RPS-nya. Nanti RPS-nya saya juga share. Jadi ini kita akan mempelajari selama 1 semester ini dengan saya dan Pak Tri ya. Jadi saya di awal sampai UTS, kemudian nanti Pak Trinya setelah UTS ya pertemuan 9 sampai dengan UAS gitu ya. Itu biasa. Nah, ini adalah materi yang akan kalian pelajari ya terkait dengan fungsi variabel kompleks kayak gitu ya. Ada nanti bilangan kompleks, kemudian bilangan kompleks dalam bentuk polar atau kutub, kemudian fungsi variabel kompleks, fungsi variabel kompleks dalam bentuk polar gitu ya, turunan fungsi variabel kompleks, dan integral fungsi variabel kompleks gitu ya. Nah, ini ada beberapa CPMK, nanti bisa kalian baca dan pelajari sendiri gitu ya. Di sini kita 3 SKS gitu ya. Dosen pengampunya juga 2 gitu ya, Pak Tri dan saya. Ini deskripsinya ya, jadi deskripsi fungsi variabel kompleks yang akan kita pelajari terkait dengan konsep dan teori tentang bilangan kompleks, sifat-sifatnya, nanti juga ada dalil de Moivre ya, terus limit,
kontinuitas itu masih ada, tapi yang untuk bilangan kompleks gitu ya. Fungsi harmonik, persamaan Euler, integral lintasan, ya, integral fungsi kompleks, nanti juga ada integral Cauchy, teorema Cauchy-Korsakh, kemudian prinsip modulus maksimum, garis dan deret, residu, dan teorema sisa. Semua terkait dengan bilangan kompleks gitu ya. Ini ada beberapa CPL, silakan kalian baca dan pelajari sendiri gitu ya. Ini materi-materinya. Nanti seperti biasa ya, metodenya dengan menggunakan ceramah, terus presentasi nanti saya Pak Tri gitu ya. Kemudian ada diskusi juga dan juga ada tugas-tugas gitu ya. Kemudian untuk pembagian penilaian nanti mungkin agak dirombak sedikit ya. Jadi untuk tugas-tugasnya itu 25, 15 ya. Tugas pertama, nanti ada tugas-tugas gitu ya. Kemudian nanti UTS sama UASnya 30% gitu ya. Terus untuk referensinya ini ya, menggunakan ini ya, bukunya James Brown ya, Complex Variable and Application ya. Nanti juga akan di-share gitu ya. Nah, ini ada rinciannya, eh, bisa dicek gitu ya, bisa dibaca sendiri. Itu. Nanti akan di-share untuk RPS-nya ya, kurang lebih seperti itu ya, untuk RPS-nya. Dan ini satu ada pembagian link, nah, nanti bisa diisi juga kalau memang RPS sudah diberikan di awal. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan RPS. Nanti saya akan bagikan RPS-nya. Ada ya. Kalau tidak ada, saya bisa masuk ke materi. Oke. Di sini kita akan membahas jadi PPT ini ya. Ini untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan sistem bilangan kompleks. Apa saja yang dipelajari dalam 2 hari ke depan ini? Yang pertama adalah sifat-sifat dasar dari bilangan kompleks. Nanti juga bisa dinotasikan dengan C gitu ya, bilangan kompleks. Terus kita juga akan mempelajari vektorsnya. Bagaimana sih vektor di bidang kompleks itu? Kemudian modulunya, terus kemudian konjugat kompleks. Mungkin ini sudah paham ya sedikit waktu kalian di sekolah, gitu ya. Terus exponential forms, jadi bentuk eksponensialnya seperti apa? Ternyata nanti fungsi bilangan kompleks itu juga bisa kita ubah ke dalam bentuk eksponensial. Kemudian akar-akar dari bilangan-bilangan kompleks, kemudian daerah atau region in the complex plane. Jadi nanti kita menentukan daerah-daerah di bidang kompleks. Nah, kalau ada bidang kompleks, maka juga ada titik koordinat. Nah, bagaimana sih kalau menentukan titik koordinat pada himpunan bilangan kompleks? Nanti kita akan belajar itu juga di sini, gitu ya. Jadi emang fokusnya lebih ke sistem bilangan kompleks, gitu ya. Nah, sistem bilangan kompleks di sini. Jadi mungkin ada beberapa yang udah kalian paham ya waktu di sekolah ya. Kalau kita bicara bilangan kompleks, di situ kita juga akan mengenal namanya bilangan imajiner, yaitu bisa dinotasikan dengan bentuk I. Iya, iya. Di mana ini kalau dia bentuknya I kuadrat itu sama dengan -1. Ya, ingat ya, waktu kalian sekolah ya. Nah, suatu bilangan kompleks Z, misalkan di situ, dia didefinisikan sebagai kombinasi linear ya, secara real ya, antara bilangan real dengan bilangan imajiner. Ini diganti ya, jadi dia kombinasi linear antara bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya seperti ini, Z sama dengan X plus Y gitu ya, di mana X dan Y-nya adalah bilangan real, gitu ya, sedangkan ini adalah bilangan imajiner. Nah, himpunan dari bilangan-bilangan kompleks kita notasikan dengan C, gitu ya. Nah, tulisnya seperti ini, C sama dengan X plus Y, gitu ya. X, Y-nya adalah anggota bilangan real, ya. Ini. Nah, ini contohnya, contoh-contoh dari bilangan kompleks ya. Nah, ini I ya, jadi X-nya 0 ya, jadi 0 plus I ini ya. Terus
2 plus 3i, 1 min 3i, min 4 plus i, 5i, min 2i, min 1, min 4i. Ini adalah contoh-contoh dari bilangan-bilangan kompleks gitu ya. Oke. Nah, kemudian di situ tadi kan mengatakan bahwa bilangan kompleks terdiri dari kombinasi dari bilangan real dan imajiner gitu ya. Nah, maka di situ ada juga bagian dari bilangan realnya dan bagian dari imajinernya gitu ya. Nah, kita akan bisa di situ. Nah, kalau pada bidang kompleks gitu ya, bidang kompleks itu adalah suatu bidang di mana dia itu mempunyai dua koordinat gitu ya, X dan Y gitu ya. Di mana sumbu X ini dia itu adalah sumbu eh, real, sedangkan kalau Y-nya sebagai imajiner gitu ya. Nah, di sini suatu bilangan kompleks itu dapat juga kita definisikan sebagai suatu titik gitu ya dalam bilangan kompleks gitu ya. Nah, itu biasanya ditulis dalam himpunan pasangan terurut ya, ordered pairs X, Y gitu ya, di mana X-nya adalah bilangan-bilangan real. Nah, di sini kita bisa lihat ya, setnya tadi kan X plus Y gitu ya. X-nya ini merupakan nih bagian real dari bilangan kompleks, sedangkan Y-nya itu merupakan, karena dia dengan I ya, dia menjadi bagian imajiner. Nah, kadang-kadang kita notasikan seperti ini gitu ya. X sama dengan real ya, bagian real dari Z ya. Nah, ini bagian realnya. Sedangkan dia adalah imajiner atau IMZ. Nah, ini dinotasikan seperti ini ya. Jadi pada saat contohnya seperti ini ya, Z sama dengan 3 plus 4i, misalkan seperti ini. Nah, titik koordinatnya seperti apa gitu ya, kalau pada bidang kompleks. Nah, ini ya, ini X-nya, ini Y-nya ya. Berarti ini bagian realnya 3, ini bagian sumbu imajinernya, yaitu 4, 3,4 gitu ya. Nah, maka di sini REZ-nya sama dengan 3, IMZ-nya sama dengan 4. Bisa dipahami ya? Nah, ini juga sama ya. Ini ada beberapa contoh ya. Z-nya sama dengan 2i. Titik koordinatnya 0,2. Ini kan bisa aja 0 plus minus 2i gitu ya. Oh, 0 plus ya. Nah, ini 0 plus 2i. Nah, sehingga di sini eh, bagian realnya adalah 0, imajinal sama dengan 2. Jadi RSZ-nya sama dengan 0, IMZ-nya sama dengan 2. Terus kalau misalnya contohnya Z sama dengan 2 min I, maka di sini titik koordinat 2, min 1. Nah, REZ-nya sama dengan 2, IMZ-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Jadi dipahami ya. Habis ini ada pertanyaan? Bisa ya? Oke. Nah, kemudian di sini ada juga penjumlahan dan perkalian dari bilangan kompleks gitu ya, sum and product of complex number. Hampir sama dengan bilangan real ya, hampir sama dengan penjumlahan dan perkalian dari bilangan-bilangan real kayak gitu. Nah ya, coba kita lihat di sini gitu ya. Jadi di sini, tapi perbedaannya seperti apa? Karena dia mengandung unsur imajiner di sini, di bilangan imajiner di sini ya kan. Jadi misalkan ada dua bilangan kompleks, Z1 dan Z2. Z1-nya sama dengan X1 plus IY1. Z2-nya sama dengan X2 plus IY2 gitu ya. Nah, dua bilangan kompleks ini, Z1 dan Z2 ini, dia dikatakan sama, are equal, if and only if nih. X1 sama dengan X2. Jadi dia dikatakan sama, Z1 dan Z2 ini dikatakan sama jika X1-nya sama dengan X2, jadi bagian realnya sama, dan bagian imajinernya juga sama. Y1 sama dengan Y2, gitu ya. Nah, di sini, jika diberikan dua bilangan kompleks gitu ya, Z1 dan Z2. Z1 sama dengan X1 plus Y1, dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Maka penjumlahan dari Z1 dan Z2 kita bisa definisikan seperti ini ya. Z1 plus Z2 sama dengan, kita masukkan tadi Z1-nya kan ini ya. X1 plus Y1 ditambah X2 plus Y2. Itu yang kedua ya. Nah, ini sama dengan X1 plus X2, itu biasa ya. Terus kemudian Y1 plus Y2. Kita penjumlahan biasa. Nah, kalau untuk perkaliannya,
Set 1 kalikan set 2 gitu ya. Untuk produknya, nih kita masukkan ya, X1 plus IY1 dikalikan X2 plus IY2. Nah, ini satu-satu ya. Jadi X1 kalikan X2 hampir sama ya, kayak yang bilangan real ya. Terus ditambah, ini kalikan ini jadi IX1Y2 dikalikan dengan IX2Y1. Baru yang ini kan I kalikan I. Ingat tadi, kalau I kuadrat sama dengan min 1 gitu ya. Jadinya, ya, ini yang I kuadrat Y1 Y2. Jadinya kan negatif ya. Ini negatif Y1 Y2. Nah, ini. Ini kan masuk bagian real ya. Bagian real tadi. Nah, ini juga bagian real ya. Jadi X1 kalikan X2 min Y1 kali min 2. Ini bagian real. Jadi kita kelompokkan. Mana yang bagian imajiner, mana yang bagian realnya. Paham ya? Nah, ini kan ada imajinernya. Nah, kita kelompokkan jadi satu gitu ya. Ini yang bagian imajiner. Oke, X1 Y2 ditambah X2 Y1. Jadi pahami ya? Nanti kalau udah seperti ini, nanti kalau misalkan ada soal tentukan bagian dari bagian yang realnya mana, imajinernya mana, ini bagian realnya, ini bagian imajinernya, ya. X1 Y2 plus X2 Y1. Ini kan masih umum ya, masih general ya. Nanti kalau misalnya ada angkanya, tinggal kita masukkan angkanya dan kita kalkulasikan langsung, gitu ya. Nah, ini contohnya nih ya, kalau sudah ada angkanya ya. Jadi jika set satunya sama dengan 3 plus 2i, gitu ya, set 2-nya sama dengan 2 plus i, gitu ya. Maka di sini set 1 plus set 2 sama dengan apa? Tinggal kita jumlahkan aja ya, bagian real dengan bagian real, yang imajiner dengan imajiner. Jadi 5 ya, terus imajinernya kan 2i plus i ya, jadi 3i. Kalau kita kalikan, ya, sama ya, kita kalikan kayak tadi gitu ya, kalikan aja, 3 kali 2, 6 gitu ya. Terus 2i kalikan 2i kan berarti kan min 1 ya, berarti 6 dikurangi 1, dikurangi 2 ya, dengan 4. Ini bilangan bilangan bagian realnya. Kalau imajinernya, ya ini 3i plus 4i ya, jadi 7i gitu ya. Sama ya, diuraikan satu-satu kayak yang di atasnya. Kayak yang di atasnya. Bisa dipahami ya semuanya ya? Nah, ini ada beberapa sifat-sifat dari penjumlahan dan perkalian untuk sistem bilangan kompleks. Nah, dia sama ya dengan sistem bilangan real ya, ternyata ya. Ada berlaku komutatif law. Jadi dia berlaku hukum komutatif gitu ya. Set 1 plus set 2 sama dengan set 2 plus set 1. Sama kayak bilangan real ya. Sama. Jadi dia berlaku hukum komutatif terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian pada himpunan bilangan kompleks. Perkalian juga sama. Jadi set 1 kali set 2 sama dengan set 2 kali set 1. Terus dia juga berlaku yang pertama ya, yang kedua dia juga berlaku hukum asosiatif ya. Jadi pada himpunan bilangan kompleks berlaku hukum asosiatif terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian. Set 1 plus set 2 ditambah set 3 itu juga sama dengan set 1 ditambah set 2 ditambah set 3. Yang di dalam kurung silakan didahulukan terlebih dahulu. Nah, ini juga sama ya. Set 1 kali set 2 dalam kurung kalikan set 3. Sama dengan set 1 kalikan set 2 kali set 3. Berlaku yang sama ya. Jadi intinya hampir sama sih untuk sifat-sifatnya hampir sama dengan sifat-sifat di himpunan bilangan real. Yang ketiga berlaku hukum distributif ya. Set 1 tambah set 2 ya kan? Kalikan set 3. Jadi distributif perkalian terhadap penjumlahan. Gitu ya. Jadi set 1 kalikan set 3 ditambah set 2 kalikan set 3. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya terhadap ini juga sama, hampir sama ya. Sama saja ya, sama saja. Mungkin ini satu aja. Jadi berlaku hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalau ini mungkin pengurangan ya nanti ya. Nah, ini yang bisa ya. Seperti itu. Dia juga berlaku ya. Kemudian yang keempat, dia juga mempunyai sifat identitas gitu ya. Nah, di sini ada 0 dan 1. Nah, di sini em, himpunan bilangan kompleks itu mempunyai elemen identitas 0 terhadap operasi penjumlahan ya pada bilangan kompleks. Nah, maksudnya identitas di sini 0, 0 ini merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan ya dari bilangan kompleks. 0 ditambah bilangan kompleks apapun ya, Z gitu ya, sama dengan Z ditambah 0, dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Bilangan kompleks itu sendiri.
Nah, tetapi tidak berlaku pada operasi perkalian. Lihat ini. Dia akan sama dengan 0. Jadi 0 kalikan Z tidak sama dengan Z kali 0 sama dengan 0. Jadi 0 itu merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan pada himpunan bilangan kompleks. Nah, tetapi satu di sini dia tuh merupakan elemen identitas pada himpunan bilangan kompleks terhadap operasi perkalian ya. Jadi satu kalikan Z, Z-nya bilangan kompleks apapun sama dengan bilangan kompleks apapun kalikan satu sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu Z. Paham ya? Jadi elemen identitasnya ada 0 dan 1. 0 untuk operasi penjumlahan, dan 1 merupakan elemen identitas untuk operasi perkalian pada himpunan bilangan kompleks. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Oke. Nah, ini ada beberapa sifat juga, ya, tambahan juga, lanjutan gitu ya, penjumlahan dan perkalian dari himpunan bilangan kompleks. Oke, setiap bilangan kompleks ya, itu pasti juga mempunyai inverse ya. Berarti udah ada elemen identitas, berarti dia juga punya inverse gitu ya. Nah, jika Z itu adalah X plus Y, maka di sini inverse-nya ya terhadap operasi penjumlahan, kalau Z, maka inverse-nya adalah min Z. Nah, berarti kan di sini kan ini ya, tinggal kita kalikan aja. Min kalikan ini. X plus Y. Nah, ini kan sama dengan min X min Y. Gitu ya. Itu. Jadi inverse-nya dari Z sama dengan min Z terhadap operasi penjumlahan. Tapi inverse ya ini ya. Jadi kan Z plus min Z-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi inverse-nya sama dengan min Z. Nah, selain itu bilangan kompleks itu juga mempunyai inverse terhadap perkalian. Gitu ya. Bilangan kompleks. Misalkan Z-nya di sini sama dengan X plus Y. Gitu ya. Maka di sini eh inverse terhadap perkaliannya 1/Z. Gitu ya. Nah, 1/Z berarti kan 1 per X plus Y gitu ya. Nah, kita kalikan konjugatnya, gitu ya. X min Y, gitu ya. X min Y. Jadi konjugatnya yang ini ya, ini negatif. Kita harus kalikan ya. X min Y per X min Y. Ini konjugatnya. Nah, kalau kayak gini, menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Kita kalikan ya. X min Y. Nah, X plus X kuadrat plus Y kuadrat min I, Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sama kayak yang ini. Ya. Jadi, kalau untuk inverse kaliannya, Z-nya ini sama dengan seperset inverse-nya ya. Nah, di mana nanti Z kalikan seperset, jadi suatu bilangan kompleks dikalikan inverse-nya, ini ya, dia akan sama dengan identitasnya. Identitas terhadap perkalian nanti kan 1. Ini juga sama ya. Inverse-nya dari Z sama dengan min Z ya terhadap penjumlahan ya, additifnya. Nah, jadi Z ditambah min Z dijumlahkan dengan inverse-nya, dia akan kembali ke identitasnya. Tadi identitas, 0 kan itu kan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan bilangan kompleks ya, pada operasi penjumlahan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh ya. Jadi Z-nya sama dengan 3 plus 4I. Maka di sini inverse-nya kan min Z ya. Jadi min 3, min 4I. Nah, kalau untuk terhadap perkalian ya, inverse terhadap perkaliannya 1/Z itu sama dengan 3/25 min 4/25. Bisa dipahami? Sama nanti diuraikan ya satu-satu ya. 1/Z-nya sama dengan 1/3 plus 4I gitu ya. Kalikan 3 min 4I. Kalikan ini ya. 3 min 4I ini konjugatnya ya. 3 min 4I. Itu nggak merubah soal ya. Nah, sampai ketemunya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita udah mengenal ya adanya pengurangan. Ya. We can also define subtraction and division of complex number. Jadi kita mengenal juga ada yang namanya pengurangan dan juga pembagian dari bilangan kompleks. Ternyata ada loh, bukan hanya penjumlahan dan perkalian, tetapi juga ada namanya pengurangan, subtraction, dan juga ada division. Ada juga pembagian di situ. Jadi Z1 min Z2 sama dengan Z1 plus min Z2. Dan Z1 per Z2 itu sama dengan Z1 kalikan 1 per Z2. Gitu ya. Di mana Z1 sama Z2 tidak sama. Gitu ya nanti ya.
juga bisa berlaku seperti itu. Jadi bukan hanya penjumlahan dan perkalian, tetapi juga berlaku pengurangan dan pembagian. Nah, kemudian ada vectors ya. Jadi, eh, setiap bilangan kompleks itu akan korespondensi dengan suatu titik pada bidang kompleks. Nah, titik-titik itu juga dapat kita representasikan pada suatu vektor dalam bidang kompleks gitu ya. Misalkan tadi Z sama dengan X plus Y gitu ya. Seperti ini. Nah, berarti sini titik koordinatnya X, Y. Jadi kita ambil di sini 9 titik. Misalnya misalkan X di sini ya. X-nya, ini Y-nya, titiknya di sini. Nah, garisnya dari 0, titik 0,0, sampai titik X, Y-nya ini. Nah, ini adalah vektor dari Z. Jadi dipahami? Nah, ini contoh ya. Misalkan di sini Z-nya min 2 plus I gitu ya. Maka titik koordinatnya min 2,1 gitu ya. Nah, di sini kan min 2, I-nya 1 gitu ya. Nah, di sini ya, berarti min 2,1. Nah, kalau saya gambarkan vektornya di sini dari 0,0 sampai dengan ke titik Z-nya tadi. Eh, titik koordinatnya ya. Min 2,1 gitu ya. Nah, garis ini, vektornya ini merupakan vektor dari Z sama dengan min 2 plus I. Jadi juga ada vektornya gitu ya. Vektor dari bilangan kompleks. Nah, selanjutnya jumlah dari bilangan kompleks gitu ya. Dua bilangan kompleks dapat juga direpresentasikan dari jumlah dari dua vektor. Nah, ini kalau secara geometrik saya menggunakan vektor dalam bidang kompleks gitu ya. Misalkan set satunya ini gitu ya. Sini ya titiknya. Terus bentuklah ya vektornya set 1 gitu ya. Nah, nanti set 2 dia juga dari 0,0 ya. Nah, ini set 2-nya gitu ya. Hanya ini X1, Y1 gitu ya. Ini X2, Y2 ya. Nah, ini set 1, set 2. Penjumlahannya bagaimana? Jadi biar kita lanjutkan di sini ya. Ini set 1, ini sejajar dengan ini set 2-nya. Jadi set 1 ditambah set 2 dari titik ujung ke titik pangkalnya. Set 1 per set 2 ini. Panjangnya ini sampai dengan sini. Gitu ya. Oke. Sama juga. Nah, ini juga berlaku juga komutatif ya. Jadi set 2 terus C1 di sini misalkan. Nah, dia juga sama, C1 plus C2. Oke, ini secara geometrisnya. Menggunakan vektor ya, penjumlahan dua vektor. Kemudian modulus. Nah, apa itu modulus? Jika diberikan bilangan suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y gitu ya. Jadi kalau titik koordinatnya sama dengan X, Y gitu ya. Maka modulus dari Z-nya itu kita notasikan dengan norm Z atau mutlak Z gitu ya. Dia didefinisikan sebagai norm panjang dari yang berkoresponden dengan panjang vektor dari X, Y gitu ya, panjang vektornya panjang ya. Terus kemudian itu ditentukan dengan ini ya rumusnya. Jadi norm Z-nya, mutlak Z-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke ya. Nah ini contohnya ya. Misalkan Z-nya sama dengan X, 3 plus 4i gitu ya. Maka eh, normnya, gitu ya, modulusnya, setnya, panjang vektornya berapa gitu ya. Set mutlaknya sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat gitu ya. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kalau misalkan setnya sama dengan 1 min 3i, maka norm setnya sama dengan akar 1 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar 10. Kalau setnya sama dengan 2i, maka berlaku seperti ini ya. Jadi panjang setnya, meter setnya sama dengan atau modulusnya ya, modulus dari setnya akar dari 0 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ini modulus setnya gitu ya. Kita mencari modulusnya seperti ini. Modulus setnya sama dengan mutlak set sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kalau misalnya ditanyakan ada suatu bilangan kompleks misalkan ya, set tertentu gitu ya, X plus Y gitu ya, X-nya anggota bilangan real tentu, mencari modulusnya, nah kita tinggal mengakarkan X kuadrat plus Y kuadrat.
Ada beberapa sifat ya, modulus ya. Ini ya. Jadi untuk setiap atau sembarang set, Z1, Z2, Zn, anggota dari bilangan kompleks, terus set mutlak kuadratnya itu akan sama dengan ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Terus kemudian eh bilangan realnya, X-nya ya, REZ-nya, eh itu akan kurang dari sama dengan mutlaknya, karena dia ada kemungkinan dia negatif. Kalau mutlaknya kan masih positif ya. Jadi dia akan lebih besar sama dengan eh, mutlak dari REZ. Nah, mutlak dari REZ ini dia kurang dari sama dengan Z gitu ya. Karena Z-nya kan sama dengan X plus Y gitu ya. Nah, ada kemungkinan dia mutlak Z-nya ini akan lebih dari sama dengan X-nya. Ada kemungkinan kan X-nya nanti 0 gitu kan. Juga bisa sama gitu. Jadi lebih dari sama dengan I. Lebih dari sama dengan mutlak dari REZ. Begitu juga dengan ini ya. Jadi Y-nya atau IMZ-nya itu kurang dari sama dengan mutlak dari IMZ. Mutlak dari IMZ-nya itu kurang dari sama dengan mutlak dari Z ya. Terus juga sama dengan sifat dari bilangan real ya. Dia juga memenuhi peridaksamaan segitiga. Jadi eh, mutlak dari Z1 plus Z2 itu kurang dari sama dengan mutlak Z1 plus Z2, mutlak Z2 ya. Dan mutlak dari Z min 1 Z min Z2 itu lebih dari sama dengan mutlak dari mutlak Z1 min Z2. Nah, di sini ingat dia juga berlaku ya, bukan hanya dua saja, dua bilangan kompleks, tapi juga bisa lebih dari bilangan kompleks. Jadi mutlak dari Z1 plus Z2 sampai Zn, banyak n ya, dia kurang dari sama dengan mutlak dari Z1 ditambah mutlak dari Z2 dan seterusnya sampai mutlak dari Zn. Jadi peridaksamaan segitiganya itu berlaku untuk lebih dari dua ya bilangan kompleks ya. Kalau untuk perkalian, mutlak dari Z1 kalikan Z2 itu sama dengan mutlak Z1 kalikan mutlak Z2. Cuman ya, kalau ini juga bisa dijabarkan seperti ini ya. Mutlak dari Z1 per Z2 itu sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Nah, kemudian juga ada namanya jarak ya, jarak antara dua bilangan kompleks. Jadi misalkan ada dua bilangan kompleks, kita mencari, maka kalau ada dua bilangan kompleks, ada dua titik koordinat di situ kan ya. Maka kita akan mencari jarak di antara dua bilangan kompleks itu. Jarak di antara dua bilangan kompleks, misalkan ada dua bilangan kompleks ya, Z1 dan Z2, Z1-nya sama dengan X1 plus Y1, dan Z2-nya adalah X2 plus Y2. Gitu ya. Dalam bilangan kompleks dapat kita definisikan sebagai berikut gitu ya. Jadi mutlak dari Z1 min Z2 itu sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Nih ya, jadi kalau untuk mencarikan jarak antara dua bilangan kompleks ini rumusnya. Sudah langsung dipakai aja. Misalkan di sini ya, Z1 ya. Ini Z1-nya X1, Y1, T koordinatnya ya. T koordinatnya Z2 adalah X2, Y2. Nah, ini X2-nya kalau kita kembangkan vektornya ya. Ini Z2, ini Z1. Nah, jaraknya berarti kan Z1 min Z2. Nah, kalau kita gambarkan vektor, berarti kan ke bawah ya, bukan ke sini ya. Karena dia negatif, jadi dia ke bawah. Berlawanan ya. Ini min Z2. Sehingga jaraknya ini. Z1 min Z2 sama dengan ini. Z1 min Z2. Ingat, kalau untuk mencari jaraknya, dia mutlak. Ya, mutlak dari akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Karena dia mutlak, pasti dia positif kan. Jadi ini mutlak dari C1 min C2 kalau mau secara vektornya. Ya, di atasnya harus positif. Kemudian tadi juga ada konjugat kompleks. Nah, ini juga pasti kalian sudah mengenal ya waktu di sekolah ya. Jadi misalkan diberikan suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y, maka konjugat dari Z-nya, konjugat kompleks, gitu ya, konjugat bilangan kompleks dari Z, itu dinotasikan seperti berikut ya. Z bar, Z barnya sama dengan X min Y. Ya, ini ya. Jadi kalau dia positif, dia negatif. Kalau negatif, dia positif. Bisa dipahami ya. Kalau dia plus minus ya, jadi ini minus plus. Jadi kalau dia positif, dia akan negatif. Kalau ini negatif, dia akan positif. Ini adalah konjugatnya. Jadi dinotasikan dengan Z bar. Jadi kalau gambar geometrisnya seperti ini ya,
Ini konjugatnya, X min Y. Oke, ini Z bar. Ini Z-nya. Ini konjugatnya. Contohnya, jika Z-nya sama dengan 2 plus 5i, maka di sini Z barnya sama dengan, nah ini berubah ya, 2 min 5i. Kalau Z-nya sama dengan 3 min 3i, maka di sini Z barnya sama dengan 3 plus 3i. Ya, ini konjugatnya. Nah, kemudian Z-nya misalkan 4i, maka di sini Z barnya sama dengan min 4i. Ini merupakan Z bar ini konjugat kompleks. Kemudian ada namanya sifat-sifat dari konjugat kompleks gitu ya. Nah, untuk sembarang Z1, Z2 anggota dari bilangan kompleks gitu ya. Nah, maka akan memenuhi sifat-sifat dari ini konjugat kompleksnya ya. Berlaku ya sama ya. Silakan nanti kalian buktikan sendiri gitu ya. Z1 plus Z2 bar itu sama dengan Z1 bar plus Z2 bar gitu ya. Z1 min Z2 bar sama dengan Z1 bar min Z2 bar. Dan seterusnya gitu ya. Silakan dicoba sendiri. Ini sifat-sifat dari konjugat kompleks. Oke, ini koordinat polar ya. Nanti kita akan bahas koordinat polar ini nanti minggu depan. Ya, minggu depan. Ini koordinat polar, berarti nanti kita akan mengubah, namanya juga koordinat polar. Sebelumnya kita koordinat kartesius ya, X, Y. Nanti akan diubah menjadi R, theta, koordinat polar. Ya, R-nya seperti ini, tetanya nanti sudut di antara X sama vektornya. Nanti kita akan bahas minggu depan aja ya, lebih enaknya ya. Terus juga nanti mengenal argumen, prinsipal argumen, terus kemudian bentuk-bentuk eksponensial, terus juga ada rumus Euler ya. Jadi juga bisa nih diubah ke dalam bentuk eksponensial. Eksponensial nih kayak gini. Ya, sifat-sifatnya juga ada dan menentukan akar-akar dari bilangan-bilangan kompleks. Kita akan bahas ini minggu depan ya. Cukup lumayan. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, jadwalnya yang luring udah ada ya? Iya, sudah Ibu. Udah ya. Minggu depan apa luring atau gimana? Daring, Bu. Masih daring. Daring. Tolong nanti diingatkan ya, mana yang daring, mana yang kapan kita daring, kapan kita luring. Ini saya lagi nggak enak badan juga nih. Sekarang musimnya flu ya, kayak gitu. Oke, nanti tolong dikonfirmasi aja ya, kapan harus luring, Bu. Besok perkuliahannya daring, besok perkuliahannya luring. Kalau luring tolong dibantu untuk mencari ruangan. Gitu ya. Bisa dipahami ya videonya ya. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini coba nih. Ini kan masih banyak waktu ya. Silakan dikerjakan ini. Saya sudah share di chatnya ya. Ya. Yang di bahan diskusi ya. Tuh. Nah, silakan dikerjakan. Karena ini banyak banget ya. Nah, kita coba bahas ini aja deh. Nomor D, terus nomor F, mana F, F, I, dan C. Itu dulu, nanti sisanya dikerjakan di rumah. Kalau sempat kita kerjakan sekarang, kalau enggak, ya nanti di rumah aja. D, F, I, dan C. Udah, nanti kita bahas ya. Nah, lagi. Terus nomor 2 yang D sama E. Nah, ini kita menentukan bagian-bagian mana yang bagian realnya, mana yang bagian imajinernya dari bilangan kompleks. Nah, kalau kayak gini kan harus dirapikan dulu ya, diselesaikan dulu dan harus diubah dulu ke dalam bentuk Z-nya X plus Y. Jadi harus bentuknya seperti ini dulu. Kalau ini kan tidak ya. Jadi harus dirapikan dulu dan harus diubah ke dalam bentuk ini dulu. Baru kalian bisa menentukan mana bagian realnya dan mana bagian imajinernya. Paham? Ini juga sama ya. Nanti kan bisa nanti dirapikan dulu, kemudian itu dikalikan dengan konjugat kompleksnya. Pokoknya diubah ke dalam bentuk ini. Z sama dengan X plus Y.
Nanti baru bisa menentukan bagian realnya dan bagian imajiner. Paham? Itu. Kemudian yang nomor 3, menentukan modulus dan konjugat kompleks dari setiap bilangan-bilangan kompleks di nomor 1. Nomor 1 tadi yang ini, yang kita kerjakan yang mana tadi? Nomor satunya? Yang mana tadi? DFIG. Mm-mm. DFIJ ya, bukan DFIJ ya. Heeh, ya. Nanti yang itu aja, gitu ya. Tolong ditentukan modulusnya. Modulusnya kan mutlak setnya akar X plus akar X kuadrat plus Y kuadrat tadi kan, ya. Saya udah bagian ininya kan PPT-nya ya, bisa dicek juga. Terus tentukan konjugatnya, gitu ya. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Silakan dikerjakan atau dibagi aja nih. Eh ada berapa? 38 ya? 38 atau 36? 36 gitu. Nanti eh ini ada berapa soal tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja ya. Nanti langsung aja yang nomor 1 juga langsung ngerjain modulus dan ininya. Mau nggak? Berat. Ya harus ya. Karena kita nggak bisa menentukan modulusnya kalau nggak ini. Kan bentuknya harus dalam bentuk kompleks dulu ya. Z plus X plus Y-nya. Sekalian aja nanti yang nomor 1 sama nomor 3 gitu ya. Nanti ada 4, 5, 6. Ada 6. Silakan nih dibagi 6 gitu. 36, 6, 6, 6, 6 gitu ya. Kan ada 36 ya. Urut absen tuh. Masih ingat gak absennya tuh? Bisa di-share tolong PJ-nya ya. Di nomor yang urutannya 1 sampai 6 itu mengerjakan yang D, 7 sampai 12 itu yang F, kemudian 13 sampai yang mana itu yang I, kemudian sampai J, kemudian D, E gitu ya. Dibagi 6, 6, 6, 6. Jadi biar enak gitu. Langsung semuanya. Takutnya nanti kalau gini kan ngerjain yang D semua. Terakhirnya nggak ngerjain. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Bisa dibagi ya. Mungkin PJ-nya dibagikan itu. Mungkin eh, namanya ya. Namanya ya, urutannya ya. Halo? Dek, Bu, sebentar ya, Bu. Mm-mm. Tolong ya. Jadi biar tahu nih. Pekerjaannya nanti saya ngerjakan yang mana. Yang lainnya paham maksudnya? Paham ya? Saya nomor berapa? Berarti saya mengerjakan yang mana tadi? Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa ya, Bu. Oke. Silakan dikerjakan. Bagi yang sudah bisa dipresentasikan.